kuda hitam Benfica membuktikan tidak cuma jago jualan, mereka juga menunjukkan kelasnya di kancah Eropa. Benfica dipastikan lolos ke 8 besar Liga Champions. Dalam laga penentuannya, AS Aguyas menang telak atas Brugge dengan skor 5-1. Hebatnya lagi, Benfica mengukir catatan eksklusif sebagai klub tak terkalahkan musim ini di Liga Champions. Di samping itu, salah satu pemain muda Benfica juga sudah terlihat bakat menonjolnya. Pastinya, kelak akan menjadi sumber cuan untuk Benfica di masa depan. Siapakah dia? Starting 11 Moment mencoba merangkum hebatnya mental klub asal Portugal ini. Berikut ulasannya. Argentina, champions of the world. Perjuangan di Liga Champions. Saat itu, Benfica hanya berada di posisi ketiga klasemen akhir Liga Portugal musim 2021-2022 lalu. Jadi, AS Aguyas harus memulai petualangan di Liga Champions lewat babak playoff. Benfica mampu melewati rintangan Midtjylland dan Dynamo Kiev. Pada fase grup, Benfica mendapat undian yang sulit dan masuk ke grup neraka jahanam. Pasalnya, pasukan Roger Smith satu grup dengan PSG, Juventus, dan Maccabi Haifa. Di atas kertas, Benfica hanya diprediksi akan berada di posisi ketiga klasemen akhir. Namun, Benfica juga membantah prediksi itu. Mereka 2 kali menang lawan Juventus dan mengirim wakil Serie A itu ke Liga Eropa. Benfica finish sebagai juara grup H. Menariknya, Benfica belum pernah kalah dari 6 laga fase grup dan 2 laga babak 16 besar. Bahkan, Benfica tidak kalah pada 4 laga kualifikasi. Mereka hanya 2 kali gagal menang saat imbang lawan PSG. Benfica 2 tahun beruntun lolos ke perempat final. Kemenangan telak atas klub Brugge semakin menegaskan status kuda hitam Benfica di kompetisi Eropa. Pasalnya, mereka telah 2 tahun beruntun mewarnai babak 8 besar Liga Champions. Pada musim 2021-2022 lalu, mereka melaju ke perempat final setelah mengungguli Barcelona di fase grup. Di babak 16 besar, giliran raksasa Belanda Ajax yang merasakan keganasan Aguyas. Langkah mereka musim lalu dihentikan oleh utusan Inggris, Liverpool. Mereka pun sanggup membuat The Reds kerepotan dan bisa mencetak 4 gol dalam 2 leg perempat final. Jual pemain inti malah makin gacor. Di saat klub lain berbondong-bondong membeli pemain untuk memperkuat timnya waktu musim transfer, berbeda dengan Benfica. Mereka malah menjual pemain andalannya dengan harga tinggi. Ya, Benfica baru saja memastikan 1 tempat di babak perempat final Liga Champions. Tanpa Enzo Fernandez, Benfica menyingkirkan klub Brugge dengan skor fantastis 5-1. Meski tanpa Enzo Fernandez, Benfica terbukti tak mengalami penurunan performa. Kiprahnya di Liga Champions musim ini belum terkalahkan. Benfica juga mengukir catatan gemilang sebagai klub tak terkalahkan musim ini di Liga Champions. Sebuah pencapaian istimewa setelah ditinggal gelandang andalannya Enzo Fernandez. Pada babak penyisihan grup, Benfica keluar sebagai juara grup tanpa terkalahkan. Saat itu masih ada Enzo Fernandez yang menjadi mesin serangan di lini tengah. Memasuki babak 16 besar, Enzo Fernandez memilih bergabung dengan klub London Barat Chelsea. Alih-alih mengalami penurunan performa, Benfica justru semakin gacor sepeninggal gelandang timnas Argentina tersebut. Tak pernah gagal cetak gol. Salah satu kunci performa apik Benfica di Liga Champions musim 2022-2023 ini adalah terletak di lini serang.
Benfica sangat tajam, mereka tak pernah gagal mencetak gol. Mulai babak kualifikasi hingga 16 besar. Jika hanya dihitung laga fase grup dan babak 16 besar, catatan gol Benfica sangat impresif. Mereka mampu mencetak 23 gol dari 8 laga. Artinya Benfica punya rata-rata lebih dari 2 gol per laga. Joao Mario tercatat sebagai pencetak gol paling banyak dengan 6 gol. Lalu ada Rafa Silva yang membuat 5 gol, catatan itu diambil mulai dari laga fase grup hingga 16 besar. Jago jualan dan membentuk bakat pemain. Ya, Benfica klub asal Portugal ini tidak kalah dari Borussia Dortmund atau AS Monaco. Benfica jagonya mencetak pemain berbakat dan jago jual pemain dengan harga mahal. Teranyar, Benfica mampu menjual Enzo Fernandez dengan harga selangit, mencapai 121 juta euro atau setara 1,97 triliun rupiah. Kali ini Benfica juga telah berhasil memunculkan pemain muda pengganti Cristiano Ronaldo seperti Gonzalo Ramos. Setelah melihat dari permainan pada leg kedua 16 besar Liga Champions ini, bibit-bibit cuan Benfica dari sosok Gonzalo sudah terlihat. Pasalnya, Gonzalo Ramos menjadi pemain penting dalam skuad Benfica. Gonzalo Ramos terdeteksi gacor. Gonzalo Ramos terdeteksi calon bibit unggul Benfica. Ia tercatat berhasil menjadi pemain Portugal termuda yang berhasil mencetak 2 gol dalam satu laga di fase knockout Liga Champions. Gonzalo Ramos mencetak 2 gol ke gawang klub Brugge dalam kemenangan 5-1 ini dalam usia 21 tahun 260 hari. Selain menjadi pencetak 2 gol termuda asal Portugal dalam satu laga di fase knockout Liga Champions, Gonzalo Ramos juga menjadi pemain Benfica pertama yang memberikan kontribusi terhadap terciptanya 3 gol dalam satu laga Liga Champions sejak 2010. Gonzalo Ramos mencetak assist untuk gol yang dicetak Rafa sebagai gol pembuka kemenangan Benfica. Dengan 2 gol tambahan yang dicetaknya, ia memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya 3 dari 5 gol Benfica dalam pertandingan ini. 2 gol yang dicetak Gonzalo Ramos ke gawang klub Brugge di Liga Champions ini membuatnya kini sudah mencetak 23 gol untuk Benfica di semua kompetisi. Hal itu membuatnya berada di peringkat kelima daftar pencetak gol terbanyak dari 7 liga top Eropa. Gonzalo Ramos hanya tertinggal dari Robert Lewandowski dan Marcus Rashford yang mengemas 25 gol. Kylian Mbappe yang mengemas 30 gol dan Erling Haaland yang berada di puncak dengan 33 gol. Tinggal menunggu undian babak 8 besar. Pelatih kepala Aguias Roger Schmidt tentu sangat senang dengan keberhasilan anak asuhnya melangkah ke perempat final. Nahkoda berpaspor Jerman itu mengaku sudah tidak sabar menantikan undian pertandingan di babak 8 besar. Kami sangat senang bisa kembali ke perempat final Liga Champions. Kini kami harus menunggu undian pertandingan, ujar Schmidt dikutip dari laman resmi UEFA. Tidak ada tim jelek yang akan tampil di perempat final. Kami akan sebisa mungkin menghargai kekuatan setiap tim yang lolos, kata Schmidt menambahkan. Nah, setelah melihat ulasan di atas tentang Benfica, bagaimana menurut Momo Lovers? Jawab di kolom komentar ya.